Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat soleh beriman. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin membuktikan kebenaran Al-Quran. Fenomena-fenomena alam yang belakangan baru diketahui oleh ilmuwan ternyata sudah tertulis di dalam Al-Quran yang notabene diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW kurang lebih 14 abad yang lalu. Hal ini membuktikan Al-Quran bukanlah karangan manusia, melainkan firman Allah yang kebenarannya tak diragukan lagi. Al-Quran juga menjadi sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia, termasuk ilmu pengetahuan dan fenomena-fenomena di dalamnya. Hingga saat ini banyak ditemukan fenomena aneh yang bahkan tak dapat dijelaskan secara ilmiah, namun telah disebutkan dalam Al-Quran terlebih dahulu. Dan inilah fenomena-fenomena alam yang ada di dalam Al-Quran. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi Islami menarik lainnya. Rekaman video dengan narasi gunung bergerak menutup jalan ini sempat viral beberapa waktu yang lalu. Peristiwa ini diketahui terjadi di Jalan Trans Pulau Timur kilometer 73, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Namun menurut Balai Pelaksana Jalan Nasional, bencana yang terjadi bukanlah gunung bergerak atau berjalan, melainkan murni tanah longsor. Lantas, apakah fenomena gunung bergerak benar-benar ada? Sebuah gunung biasanya terbentuk dari gerakan tektonik lempeng, gerakan orogenik atau gerakan epirogenik, sementara pegunungan adalah kumpulan atau barisan dari gunung. Gunung merupakan salah satu bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan bahwa gunung dapat menimbulkan aktivitas dan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para peneliti, aslinya gunung memang terus bergerak. Gunung yang selalu bergerak diibaratkan pergerakan awan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal ini melalui salah satu ayat Al-Quran, yakni dalam surat An-Naml ayat 88. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh Dia maha teliti apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah An-Naml ayat 88. Fenomena gunung berjalan ini dapat menimbulkan gempa, gelombang tsunami, hilangnya daratan dari pandangan mata, atau munculnya gunung-gunung baru seperti terjadi pada Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Selat Sunda, Selat Makassar, dan Laut Banda merupakan beberapa contoh selat yang terbentuk akibat lempengan-lempengan yang bergerak. Api dan air merupakan dua unsur yang tidak dapat bersatu. Api akan padam bila bertemu dengan air. Akan tetapi ada sebuah fenomena di mana api dapat berada di dalam air. Fenomena api yang berada di dasar lautan ini pertama kali ditemukan ketika terjadi Perang Dunia Kedua. Ketika itu banyak ahli yang meneliti dan menjelajahi samudera maupun lautan untuk mencari bahan-bahan mineral. Mereka kemudian menemukan fakta mengejutkan di mana ada banyak gunung api di dasar laut. Fenomena ini sudah lebih dulu dikatakan dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 6 yang berarti, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Sekitar 900 meter di bawah permukaan laut di tengah Samudra Pasifik terdapat gunung berapi terbesar di dunia bernama Halfrey. Pada tahun 2012 lalu, gunung api bawah laut ini meletus hebat, dan ini adalah letusan dalam air terbesar yang pernah tercatat di zaman modern. Para ilmuwan memperkirakan jumlah lava yang dimuntahkan, batu apung dan juga abu kira-kira 1,5 kali letusan gunung St. Helens di Amerika Serikat pada tahun 1980. Namun terlepas dari ukuran dan kekuatannya yang luar biasa, tak banyak orang tahu tentang letusan ini. Bahkan banyak dari kita yang mungkin tak pernah mendengar Gunung Halfrey. Fenomena alam yang ada dalam Al-Quran lainnya yakni tumbuhan bertasbih.
pada tahun 1981, sebuah jurnal Plant Molecular Biology yang mengungkapkan hasil penelitian yang dipimpin oleh seorang profesor bidang ilmu biologi bernama William Brown. Penelitian ini tentang suara halus yang dikeluarkan oleh tumbuhan yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia biasa, atau kita menyebutnya dengan getaran ultrasonik. Suara ini terus berulang lebih dari 1000 kali tiap detiknya. Dengan teknologi yang sangat canggih, getaran ultrasonik ini dapat dibaca dan dipahami. Begitu pula dengan DNA, salah satu bagian terkecil yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Para peneliti pun menyatakan bahwa DNA bergerak dengan mengeluarkan suara yang bisa diketahui dengan peralatan tertentu. Para ahli juga menyatakan bahwa segala sesuatu, baik makhluk hidup atau benda mati, memancarkan radiasi dengan ukuran tertentu. Suara-suara atau pancaran ini dapat merupakan pujian terhadap Allah, namun dalam bahasa yang tidak kita mengerti. Fir'aun atau Faroh adalah sebutan bagi penguasa kuno Koptik, alias penduduk asli Mesir. Semasa hidupnya, Fir'aun dikenal sebagai raja yang jahat dan keji kepada rakyatnya. Fir'aun bahkan mengumpulkan ratusan ribu penyihir untuk melawan Nabi Musa, Nabi Harun, dan para pengikutnya yang jumlahnya tidak seberapa. Tapi berkat mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rombongan Nabi Musa berhasil mengalahkan Fir'aun. Allah menolong Nabi Musa dengan menurunkan mukjizat kepadanya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 50. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan. Dalam peristiwa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa agar memukul tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Secara tiba-tiba, air laut terbelah menjadi 2 bagian. Nabi Musa dan para pengikutnya pun melenggang bebas melewati lautan. Saat Fir'aun berada di tengah-tengah laut, air yang terbelah menyatu kembali. Alhasil, Fir'aun dan pasukannya tenggelam dan tak mampu menyelamatkan diri. Meski tenggelam di tengah lautan, jasad Fir'aun diyakini masih utuh sampai sekarang. Keberadaannya pun telah terbukti secara ilmiah lewat penelitian-penelitian yang dilakukan. Jasad Fir'aun yang telah ditemukan bisa dilihat langsung di The National Museum of Egyptian Civilization atau Museum Nasional Peradaban Mesir di kawasan Fustat, Kairo, Mesir. Jauh sebelum keberadaan jasad Fir'aun dibuktikan, Al-Quran terlebih dahulu mengisyaratkan bahwa jasadnya akan ditemukan. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 92. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Al-Quran Surah Yunus ayat 92. Dokter bedah berkebangsaan Prancis, Dr. Maurice Bucaille mengatakan berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap jasad Fir'aun, tampak bekas-bekas yang menunjukkan bahwa penguasa Mesir kuno itu mati tenggelam. Salah satunya dari kandungan garam laut yang terdapat pada jasad. Hasil sinar X juga menunjukkan bahwa tulang jasad Fir'aun mengalami pengeroposan tanpa ada proses penghancuran, baik pada kulit maupun daging. Ini menjadi bukti kuat yang menunjukkan bahwa Fir'aun benar-benar mati karena tenggelam. Dan itulah beberapa fenomena-fenomena alam yang terdapat di dalam Al-Quran. Semoga informasi yang kita bagikan dapat bermanfaat bagi sahabat soleh sekalian. Wallahu a'lam bishawab.